welcome back to our YouTube channel. Halo. Nah, jadi kali ini kan Pom, kita mau bahas sesuatu yang berbeda ya dari acara-acara Nusanet ISP yang sebelumnya. Apa tuh? Nah, kali ini acara yang baru ini namanya Podcast Look Alike. Wah, podcast ya. Iya, jadi di podcast Look Alike ini kita bakal bahas gimana sih adult life, terutama untuk work life ya. Karena kan banyak isu-isu kalau kerjaan di kantoran tuh begini, begitu. Jadi di saat ya sekarang lah untuk di podcast ini kita bakal bahas isunya itu satu persatu. Oke. Cuman untuk di hari ini kita bakal bahas gimana sih transisi yang dirasakan pekerja ya, yang fresh graduate dari misalnya kuliah terus ke pekerjaan yang kantoran sehari-hari, real life ya. Istilahnya ya. Jadi kalau misalnya kata anak zaman sekarang memang adult life itu tough ya kan, susah. Jadi kita mau bahas beneran nggak sih susah. Nah, jadi untuk isu kali ini aku membawa Pompe sebagai pembicara karena aku rasa relate nih dengan topik yang mau kita bawain di hari ini. Halo semuanya. Oke, sebelumnya kenalan dulu ya sama Pompe biar afdol. Mungkin boleh Pom? Oke, nama aku Pompe. Kalau umur masih muda lah kan, kelihatan masih muda kan? Masih muda ya Pom ya? Masih muda. Oke, kalau umurnya nggak boleh tahu, kita pengen tahu nih Pompe boleh sebutin nggak sih dari alumni mana tahu viewers ada yang satu alumni kan? Boleh sebut merek emang? Nggak apa-apa. Apa ya? Oke. Nggak kompetitor. Aku dulu itu berkuliah di salah satu universitas di Jakarta ya, atau bisa bilang Universitas Kristen Indonesia. Oh, Universitas Kristen Indonesia atau biasanya dikenal UKI ya? UKI ya. Oh, oke. Mana tahu viewers yang satu alma mater dengan Pompe gitu? Halo. Masih Istanbul 2016, halo. Istanbul 2016. Halo, ada Bang Pompe. Nah, jadi Pom, kalau misalnya boleh tanya nih, saat ini Pompe bekerja? Saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan. Oke, bekerja ya Pompe ya. Terus boleh tahu nggak ternyata ini yang Pompe pekerjaan yang saat ini itu pekerjaan pertama Pompe gitu setelah lulus kuliah? Pekerjaan pertama. Oke, berarti bisa dibilang Pompe masih fresh graduate ya? Ya, masih muda. Iya masih muda ya Pompenya ya. Oke, jadi Pom boleh tahu Pompe kalau misalnya di kerjaan yang sekarang udah berapa lama ya Pom ya? Februari nanti pas 1 tahun. Pas 1 tahun, berarti memang hitungannya kira-kira lama bekerjanya di kantor yang sekarang 1 tahunan ya. Jadi Pom mau nanya dulu nih. Oke, silakan, nggak apa-apa. Jadi kita udah mulai serius nih, kan? Jadi jadi nih Pom, kira-kira apa sih Pom yang Pompe rasain kan? Ini kan kantor pertama ya, pekerjaan kantoran pertama. Gimana sih perasaannya dari dulu kuliah, terus tiba-tiba masuk ke pekerjaan yang sekarang gitu kan? Otomatis kan berbeda ya. Kuliah gimana sistemnya, kantoran gimana sistemnya, itu gimana Pompe? Kalau sekarang sih lebih kayak ada peraturan ya. Kayak lebih ketat, kayak ada rutinitasnya. Kalau dulu kan kuliah ya masuk siang, bisa kemana-mana bebas. Kalau ini kan jam 8 berangkat, masuk setengah 9, pulang jam 5. Jadi rutinitas ya kadang gitu-gitu. Monoton ya. Jadi kayak aku boleh tanya nggak nih si Pom, gimana sih how you handle it gitu? Karena kan kadang kan ada yang kena culture shock ya dari kuliah yang bisa dibilang bebas kan ya, kita yang mengatur sendiri lah kita maunya gimana, tiba-tiba masuk kantoran yang dengan semua peraturannya, dengan semua jam-jamnya, dengan semua ya mungkin kan baru ini kan ngadepin yang ternyata ada atasan ini, ada direksi ini, ada direksi itu gitu. Itu gimana Pompe? Kalau mungkin kalau untuk aku pribadi nggak terlalu culture shock ya, karena dulu itu pernah juga freelance sama orang, cuman jamnya memang agak lebih bebas. Cuma ada kayak apa ya, dari atasnya udah dibilang kamu harus ngerjain ini kayak gitu. Yang mungkin yang membuat kaget tuh adalah kayak peraturannya dan jamnya itu yang nggak bebas, itu yang membuat tertekan. Dan kadang aku ngehandle-nya itu palingan kalau rutinitas sih menghadapinya ya supaya ada waktu senggang itu kan, jatuhnya kayak main game atau nggak nonton supaya nggak stres. Nggak stres ya. Tapi Pom sempat ngalamin kebingungan nggak? Karena kan banyak juga teman-teman aku yang gitu pas mulai masuk kerja nih di kantor pertama bingung gitu. Harus gimana ya bersikap? Karena kan maksudnya di suatu kantor itu kan banyak ya, banyak atasan, banyak rekan kerja gitu kan, kita
ya pertama kali masuk pasti bingung Ya, gitu kan, benar. gimana gitu, harus misalnya ke bagian ini sikap kita harus Beradaptasi lah gimana? ya. Beradaptasinya gitu. Pompe gimana? Kalau aku sih awal-awal ya pasti bingung dulu sih, karena aku harus ngeliat dulu nih orang-orang sekitar gimana segala macam kan, biar aku bisa gimana beradaptasinya. Cuma yang aku tanami adalah kalau ketemu orang baru, ya itu pertama ada attitude-nya harus bagus, Iya. kayak sopan santun itu harus Setuju, bagus setuju. gitu. Jadi mau dia tua atau muda ya harus sopan sih gitu. Oke, berarti bisa dibilang tipsnya ya Pompe untuk ya beradaptasi Ya, lah dengan beradaptasi. lingkungan kantor yang baru itu pertama sopan santun dulu ya gitu. Jadi entar setelah itu baru Ya, ya mulailah, bisa bisa lah. menyesuaikan Benar, gitu. benar. Oke nih Pom, tadi kan kita udah bahas pengalaman pertama Pompe nih, Oke. culture shock atau enggak, terus Pompe alumni mana. Tapi kita belum nanya nih. Betul. Boleh tahu nggak sih Pom, job title Pompe di pekerjaan yang sekarang itu apa? Oke, kalau dibilang ini bisa apa ya, job yang paling terkenal lah saat ini, yaitu digital marketing. Oh, digital Iya. marketing. Iya, benar. Memang beberapa tahun belakangan ini job position yang untuk digital marketing lagi hype banget Iya, ya. benar. Jadi Pompe digital marketing kan. Iya. Boleh tahu nggak, kita tadi juga belum nanya ya. Pompe kan alumni UKI. Oke. Tapi boleh tahu nggak fakultasnya dulu Pompe itu apa? Oh, aku fakultasku adalah ilmu sosial ilmu politik, atau jurusanku ilmu komunikasi, tapi peminatannya lebih ke jurnalistik media. Oke, jurnalistik media Iya, iya. begitu ya. Tapi kan kalau misalnya kita lihat gitu kan dengan digital marketing ya relate, cuman Iya. ya not Ya, so gitu iya, lah benar, kan. benar. Nah, jadi kita mau nanya juga nih Pom. Mungkin kan viewers yang di rumah ada yang lagi job hunting atau mungkin ada yang lagi kuliah tahap akhir gitu, terus bingung menentukan gimana ya mau kemana ya karirku gitu kan. Mungkin banyak yang terpaku, termasuk aku sendiri dulu kan. Aku ya cerita dikit ya gitu kan. Curhat nih. Jadi mau nih curhat. Jadi kan aku dulu ya alumni ekonomi Oke, kan. oke, Dulu ekonomi. aku konsentrasinya keuangan. Dulu nih aku yang berapa tahun yang lalu aku mikirnya kerjaan yang untuk aku ini, yang untuk alumni seperti ekonomi kayak aku, cocoknya tuh yang admin aja, admin, sekretaris atau mungkin manajerial lainnya gitu ya, back office gitu. Terus kan sampai aku nemu pekerjaan aku jadi content creator. Wih, keren nih content creator. Kayak gini nih. Jadi kan biasanya kan ada transisinya gitu kan, Iya. Pom, kayak decisionnya gimana ya, kenapa kita harus milih ini, kenapa harus kita milih itu. Nah, Pompe ini kan lulusan Ilkom, Ya, benar, Ilkom. lalu memilih karir pertama sebagai digital marketing. Itu boleh diceritain nggak sih Pom? Maksudnya gimana sih prosesnya Oke. gitu sampai akhirnya memilih jenjang karir pertama yang berbeda dengan ya maksudnya ilmu yang Pompe selama ini pelajari gitu. Mungkin karena ini kayaknya berlaku untuk semua fresh graduate lah. Jadi kayak misal pengalaman kerja pertama, dia pasti kayak nge-apply dulu di mana aja gitu kan. Yang penting lihat apa namanya persyaratannya fresh graduate. Yang penting bisa ini cocok, ya, cocok. daftarin aja Langsung semua. daftarin. Akhirnya pas lihat lamaran digital marketing, ada skill yang kayak oh ini kayak pernah aku lakuin di sini kayak gini kan skillnya. Terus ke-apply. Ya udah keterima itu. Berarti nggak sengaja Iya, juga nggak ya, sengaja Pompe ya? juga. Nggak sengaja juga. Ya aku juga dulu nggak sengaja Nggak sih sengaja gara-gara nge-apply semua gitu. Jadi mungkin buat viewers yang di rumah kan yang lagi job hunting atau yang mungkin lagi kuliah gitu kan, kayak ternyata tuh di dunia kerja nggak harus melulu itu Ya, gitu. Jurusan kita itu nggak harus kita bekerja hanya di bidang yang itu aja. Ya, benar, Mungkin benar. kamu ada skills di bidang yang lain dan bisa kamu apply kerjaan itu yang sesuai passion kamu atau sesuai skill kamu yang lain, bukan hanya tentang job title Job kamu title, aja. ya, Memang benar. job title itu penting ya Iya. Pom ya. Tapi Pom misalnya ada kesulitan sendiri nggak sih Pom di kantor yang baru, karena kan nggak relate nih Iya, kan dengan oke. ilmu yang Pom pelajarin di perguruan tinggi. Iya. Itu gimana sih Pom? Kalau aku pribadi apa nama juga job titleku adalah digital marketing. Iya. Yang aku pahami adalah digitalnya, tapi dari segi kayak marketing kan aku perlu belajar karena memang dulu itu nggak ada di bagian di marketingnya. Cuma sering dengan berjalan waktu tuh pasti bisa kok. Intinya sih mau belajar aja sih kalau dari aku pribadi. Intinya mau belajar Iya. itu penting ya semua. Jadi
Kan kita sudah banyak nih pembahasannya ya kan Pompe. Gimana Pompe alumninya, penyesuaian ke kantor yang sekarang. Terus mungkin kita boleh nggak sih minta tips gitu ya, tips mungkin yang di rumah viewers atau dimanapun lah yang lagi nonton gitu kan, pengen tahu nih apa sih Pom tips-tipsnya ya kalau dari Pompe yang ya maksudnya notabene jurusannya berbeda, mengambil job pertama yang ya berbeda sekali dengan ilmu yang dituntut selama ini. Terus gimana sih Pom bekalnya untuk memutuskan jadi digital marketing ini, apa aja yang perlu Pompe persiapkan gitu? Balik lagi, karena titleku adalah digital marketing, otomatis aku harus tahu tuh tentang digital. Apalagi di zaman sekarang yang di era kayak pandemi ini, perusahaan-perusahaan itu mencari orang yang mengerti digital. Melek digital. Iya, melek digital. Karena kalau nggak melek digital, gimana kita bisa mempelajari hal lain di masa yang sekarang itu? Nah, sisanya adalah ya kita belajar sendiri. Kayak misalnya aku kalau nggak ngerti belajar di YouTube atau di Google, aku explore sendiri gitu kan. Jadi sekali aku belajar di explore gitu sama orang, aku juga belajar mandiri. Jadi sama-sama belajar gitulah intinya kalau aku pribadi. Jadi untuk kamu yang fresh graduate, nggak usah takut untuk kayak misalnya memulai karir kayak, aduh kenapa ini nggak sesuai ya, takut nanti cuma misalnya kayak cuma kerja cuma 3 bulan atau gini nggak diperpanjang. Tenang aja, kalau selagi kamu dilihat orang mau belajar, pasti perusahaan-perusahaan ngeliat ini ada potensinya, jadi akan berkembang terus sih kayak gitu. Ya, terus mungkin jangan menutup diri juga ya bener. kan, kalau misalnya pekerjaan yang ini mungkin nggak cocok sama aku gitu, karena kita belum benar-benar mempelajarinya. Malah kadang banyak loh juga yang teman aku gitu kan, yang pekerjaannya beda gitu kan, beda dari title-nya, tapi turns out ternyata dia bilang, oh ternyata memang ini passionku gitu. Kayak nggak setakut itu loh, menakutkan gitu loh pekerjaan ini gitu. Oke. Jadi udah banyak yang kita bahas ya sama Pompe ya. Tapi nih Pom. Oke, apalagi nih? Yang penting jangan nanya jodoh aja ya. What? Mau kita tanya. Oke. Tapi intinya nih Pom. Kesimpulan dari semuanya. Dunia kerja itu semenakutkan itu nggak sih? Karena kan banyak ya yang ya pendapat berseliweran gitu ya. Kalau dunia kerja itu terrifying, ngeri kali. Aduh aku nggak berani lah, gimana ya? Ntar aku kerja kayaknya serem. Aku dengar dari sana serem, dari situ serem. Kalau Pompe gimana menanggapinya? Kalau aku pribadi, ibaratkan gini, kalau kita nggak pernah ngalamin hal sesuatu yang nggak enak, kita nggak akan mungkin bisa berkembang. Jadi untuk pertama kali adalah mulai aja dulu, gitu. Memulai. Karena yang paling susah adalah untuk memulai. Kalau kita nggak mulai, kapan lagi kita bisa berkembang? Itu sih intinya. Jadi urusan kayak takut atau gimana itu wajar. Kalau kita sebagai manusia nggak pernah ngalamin rasa takutan, itu perlu dipertanyakan. Oke, berarti intinya mengerikan atau enggak nih Pom? Sedang-sedang lah. Sedang-sedang lah, nggak naik nggak turun, sedang-sedang aja. Oke. Bukan menakutin ya, bukan. Overall terakhir. Pertanyaan terakhir. Oke, apa tuh? Kira-kira nih, apa ya harapan Pompe untuk karir Pompe lah gitu kan, atau untuk ya gimana lah work life ini ke depannya. Tapi terutama karir Pompe sih. Pompe ini kan sudah 1 tahun ya, tapi 1 tahun itu kan masih relatif ya, masih relatif rendah ataupun ya ada juga yang bilang itu udah lama. Kalau Pompe gimana harapannya untuk karir Pompe ke depannya? Kalau untuk aku pribadi sih, aku nggak menutup kemungkinan untuk kayak mencoba hal yang baru lagi. Kalau misalnya sekarang digital marketing, bisa jadi nanti aku ke tempat yang lain kayak bagian kayak lebih khusus untuk kayak marketing atau gimana, ya is okay menurut aku sih. Oke, mungkin itu dulu ya yang karena kita dari tadi udah bahas banyak ya, bisa 2 jam. Udah dari alumni mana, terus stambuknya, terus transisinya gimana, terus gimana beradaptasinya. Jadi mungkin itu aja yang mau kita sampaikan ya. Semoga bermanfaat bagi viewers di rumah. Oke, kita bakal balik lagi di isu-isu selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.